semuanya. Kita lagi ada di Museum Sasmita Loka, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi museum ini terletak di Jalan Binaran Wetan 3, Yogyakarta, yang terletak di Pakualaman. Nah, dulu pada saat masa penjajahan Belanda, museum ini digunakan untuk rumah dinas dari pejabat keuangan yang bernama Puro Pakualam 7. Nah, pada masa Jepang, rumah ini disita dan barang-barangnya juga disita. Jadi rumah ini tuh digosongkan. Nah, setelah merdeka, rumah ini sempat digunakan oleh Soeharto, lalu setelah itu baru digunakan sebagai rumah Jenderal Sudirman bersama putra-putrinya. Pada masa agresi militer Belanda yang kedua, tempat ini digunakan sebagai markas tentara Belanda. Lalu setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tanggal 27 Desember tahun 1949, tempat ini digunakan sebagai markas Komando Militer Yogyakarta. Tempat ini juga digunakan sebagai resimen infanteri ke-13 dan penderita cacat. Lalu sejak tanggal 17 Juni 1968 sampai 30 Agustus 1982, tempat ini digunakan sebagai Museum Angkatan Darat. Setelah itu, tempat ini digunakan sebagai Museum Sasmita Loka Panglima Besar Jenderal Sudirman sejak tanggal 31 Agustus 1982 yang disahkan oleh Jenderal TNI Poniman. Jenderal Sudirman lahir pada Skripton 24 Januari 1916. Pada masa kecilnya, Jenderal Sudirman menempuh pendidikan di HIS Cilacap. Setelah itu, ia melanjutkan ke Taman Siswa. Setelah ia menyelesaikan pendidikan di Taman Siswa, ia melanjutkan ke Bulog di Worotomo Cilacap. Setelah itu, ia melanjutkan ke HIK Muhammadiyah. Saat di Mulo, ia dididik oleh Suwarjo yang merupakan lulusan Akademi Militer Belanda. Jenderal Sudirman merupakan sosok yang disegani oleh masyarakat, sehingga ia dipercaya memimpin kepanduan Kepresidenan di Banyumas, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Selain itu, ia juga dipercaya untuk memimpin kepala HIS, menjadi guru, dan menjadi wakil majelis pemuda Muhammadiyah. Pada saat masih bersekolah di Mulo, Jenderal Sudirman bertemu dengan putri Raden Sosro Amijoyo yang bernama Alfiah. Kemudian Jenderal Sudirman dan Alfiah menikah dan menjadi keluarga sederhana dan dikaruniai 3 orang putra dan 4 orang putri. Peranan penting Jenderal Sudirman dalam pertahanan
pertama, Jenderal Sudirman sebagai Komandan Divisi Kelima Tentara Keamanan Rakyat Purwokerto terjun langsung dalam memimpin anggotanya dalam pertempuran Ambarawa. Nah, dalam pertempuran Ambarawa ini, Jenderal Sudirman menggunakan taktik Mangkarayuda atau biasa dikenal dengan supit urang. Supit urang di sini adalah pengepungan rangkap dua dari sisi kanan dan sisi kiri seperti seekor udang yang mencapit mangsanya. Nah, realisasinya itu, jadi ada pasukan pemukul yang datang dari arah barat dan selatan menuju ke arah timur ke arah Semarang. Perang Ambarawa sendiri itu terjadi dari tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Perang ini dimenangkan oleh Indonesia. Peranan Jenderal Sudirman adalah ketika agresi militer Belanda yang kedua, rakyat Indonesia menyerah kepada Belanda, sehingga daerah istimewa Yogyakarta itu jatuh ke tangan Belanda yang pada saat itu sebagai ibu kota Indonesia. Nah, untuk melakukan perlawanan, Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya. Perang gerilya di sini adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, berpindah-pindah, dan dilakukan secara cepat. Nah, dalam peperangan gerilya ini dilakukan selama kurang lebih 7 bulan dengan rute lebih dari 1000 km. Perang yang dimenangkan oleh bangsa Indonesia ini tercatat di PBB sebagai kemenangan politis Indonesia.